Surat Fussilat ayat 24 ya. Ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in yasbiru, maka seandainya sabar mereka, sabar menerima siksaan, berusaha tabah, kan? Kaya wong urip ning donya cobaane akeh, berusaha tabah. Jadi maka seandainya mereka orang-orang kafir itu bersabar atas siksaan yang menimpa pada mereka, fanaru, maka utawi neraka iku maswan, tempat lahum bagi mereka. Jadi walaupun berusaha sabar, berusaha tabah, tetap tempat mereka adalah neraka. Orang di dunia itu kalau cobaan hidupnya berat kan berusaha tabah. Tujuannya biar cobaannya segera dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau di neraka, walaupun mereka berusaha sabar, berusaha tabah, ya tetap di neraka itu nggak bisa keluar. Wa in yastatibu, dan seandainya mencari keridhaan mereka. Jadi mencari keridhaan mereka. Jadi yatlubul utbah ai arido, mencari keridhaan mereka. Fama, maka tidak ada hum utawi mereka iku minal muqtabin, termasuk orang-orang yang diridhoi atau orang-orang yang diterima alasannya. Dan seandainya mereka itu mencari keridhaan dari Allah, ngerayu Allah biar Allah ridho dan segera mengambil atau menghapus siksanya, tetap mereka tidak akan diridhoi walaupun memakai alasan apapun. Walaupun ngerayu Allah gimana caranya biar Allah ridho, ya tetap mereka tidak akan pernah menjadi orang yang diridhoi dengan alasan apapun. Apalagi tidak berusaha merayu Allah, ya tambah nemen kan gitu. Jadi artinya apa? Ya sama saja kalau sudah masuk ke neraka dan masuk nerakanya itu karena kekafiran, mau berbuat apapun tidak ada artinya sudah. Ya. Di saat itu sudah Allah tidak bisa dirayu lagi. Allah tidak bisa dirayu lagi. Wa qayyadna, dan menggandengkan kami Allah, menggandengkan kami Allah lahum bagi mereka korona pada beberapa gandengan atau teman.
teman. Jadi corona itu artinya para setan itu. Jadi teman artinya setan. Jadi ning donya koncoan karo setan, engko ning neraka ya koncoan karo setan, padha. Fazayyanu maka menghias-hiasi mereka corona. Corona itu ya para setan itu. Jadi waqayyatna lahum corona pola sayatin. Jadi menurut Mujahid corona itu ya para setan itu. Lahum bagi mereka orang-orang kafir ma pada apa-apa baina aidihim antara depan mereka, antara depan mereka. Jadi apa-apa di antara depan mereka itu ada dua pengertian. Pertama adalah perkara dunia. Yang kedua adalah amalan-amalan yang sudah dikerjakan. Amalan-amalan yang sudah dikerjakan. Wama dan apa-apa khalfahum di belakang mereka. Nah, apa-apa yang di belakang mereka itu ada dua pengertian juga. Yang pertama perkara akhirat. Yang kedua adalah amalan-amalan yang belum dikerjakan. Nah, gini, berhubung mereka itu berteman dengan setan, berteman dengan para setan itu. Para setan itu menghias-hiasi pada orang kafir tentang perkara dunia. Prakteknya gimana? Kamu masih muda, matimu masih lama, apalagi masa depanmu masih panjang. Nanti ngajinya kalau sudah tua saja. Iya, masih muda, masih sehat. Nggak mungkin lah kalau kamu mati. Kamu seneng-seneng dulu, hura-hura dulu, ya. Duwe bapak muntekno, ya kan? Ngono kan? Ya. Nanti tobatnya kalau sudah tua, umur 60 itulah, ya kan? Baru tobat. Hidup cuma sekali. Setan pasti membisiki seperti itu. Ya. Jadi wa zayyanu lahum ma baina aidihim itu seperti itu. Jadi para setan menghias-hiaskan pada mereka orang-orang kafir tentang perkara yang di depan mereka, artinya perkara dunia. Ya, udah masih muda, kono main-main Mobile Legends apa kono ya kan, ngajine keri-keri ae ngono ya, keri-keri engko nek wis tuwa enak engko ibadah sediluk mati mlebu swarga ngono kan. Nek sik entom ibadah rugi, matimu sik suwi. Pernah kepikiran seperti itu? Hah? Kalau ada kepikiran seperti itu bisikan setan itu sudah. Itu bisikan setan. Ya. Dan juga mereka membisiki tentang
apa-apa yang di belakang mereka, artinya perkara akhirat. Ya, kalau dipikir-pikir kiamat itu kayaknya ndak ada. Kebisikannya seperti itu. Loh ya, bener. Nabi Muhammad itu kan hampir 1500 tahun yang lalu bilang masalah kiamat, turun temurun kiamat, 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 sampai sekarang mana kiamatnya? Engko kayak Nabi Muhammad bojo ngapusi. Mana? Itu dihias-hiasi seperti itu nanti. Setan itu seperti itu. Ya. Terus apalagi bangkit dari kubur, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Ya, siksa kubur wis kaya ane ora enek ngono. Kaya ane ora enek. Kalau memang orang yang kafir mati itu disiksa, ya kan, di kuburan disiksa. Tentunya mereka keluar dari kuburan pulang ke rumah. Benar kan? Nyatanya enggak. Seperti itu. Ada bisikan seperti itu. Ya, bisikan setan seperti itu. Juga enggak akan ada hari hisapan, itu enggak ada. Sing menghisap itu ya sapa, ngono kan? Wong wis mati. Jadi kalau orangnya kafir itu nanti akan digandengkan sama setan. Nah, akhirnya setan mempengaruhi seperti itu. Pengaruh seperti itu. Akhirnya betul terpengaruh. Ya kok tobaté umur-umur swidak wis ngono. Dadakno umur 40 sepeda motoran tabrak truk mati wis. Durung sida tobat mati. Itu akan dihias-hiasi seperti itu. Kita koreksi hati kita masing-masing. Ono enggak menunggu? Atau setan menghias-hiasi orang kafir mabaina aidihim itu amalan-amalan yang sudah dikerjakan. Ya, amalan-amalan yang sudah dikerjakan. Artinya melakukan kemaksiatan itu malah bangga. Malah bangga. Ya. Awakmu seumur hidup itu pacaran ping pira? Ping 3, kalah kelas mbek aku. Iya, aku ping 10. Iya. Jadi orang kafir kan amalannya jelek. Ya kan? Lah, mereka membanggakan amalan yang jelek itu. Karena yaitu tadi, ini hiasan. Sesuatu yang dihiasi itu biasanya elek. Kemudian dihias biar kelihatan bagus. Orang kafir seperti itu. Amalannya jelek, berhubung dihias-hiasi oleh setan. Akhirnya mereka menganggap amalannya yang jelek itu terlihat bagus. Itu. Melakukan kemaksiatan, pelanggaran had dan lain-lain merasa bangga. Bangga. Kemudian wama khalfahum, setan juga menghias-hiasi terhadap mereka amalan-amalan yang belum dikerjakan. Jadi amalan kedepannya yang mau dikerjakan itu secara syariat jelek. Tapi berhubung dihias-hiasi oleh setan, justru mereka malah pengen melakukan dosa itu. Pengen melakukan dosa itu. Bisa dipahami? Itu wa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum.
Jadi ma baina aidihim min amrid dunya wa tiba isahawat. Jadi perkara dunia itu memang dihias-hiaskan dan mereka juga didorong untuk mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Kalau wa ma khalfahum itu min amril akhirah bi qaulihim la ba'sa wa la kisaba. Jadi kalau berkaitan dengan akhirat, mereka nanti akan mengatakan enggak ada bangkit dari kubur, omong kosong. Hari hisaban juga omong kosong, enggak ada. Wis aja percaya karo Nabi Muhammad, karo ustaz-ustaz iki aja percaya. Betul tok ngono. Ya, seperti itu. Kemudian Ani bin Juret ya, radhiyallahu anhu fi qaulihi fazayyanu lahum ma baina aydihim qala ad-dunya yarghabunahum fiha. Jadi intinya orang kafir itu karena dihias-hiasi oleh setan, mereka seneng pada dunia itu luar biasa. Ya. Golek duit sik ae ngono. Karirnya di apa? Di titik yang baik, meniti karir yang baik. Ngaji kok urusan diri. Urusan diri. Padahal ya belum tentu sugih. Ya, belum tentu sugih. Sak bodoh-bodohnya orang itu orang kafir. Kok bisa? Hidupnya itu 100% dicurahkan untuk mencari dunia. Ya kan? 100% dicurahkan untuk mencari dunia. Itu yang sukses berapa? Bisa dihitung dengan jari. Sing gagal, sing bangkrut akeh. Bodoh itu. Ninggalno ibadah. Ya. Nek wong iman cara melarat itu ana pantese lah. Loh. Ya kan karena waktunya dibagi dua. Yang satu untuk cari maisha, yang satunya lagi untuk ibadah. Jadi umpama orang beriman itu miskin, lebih miskin daripada orang kafir, wajar. Karena waktunya memang sebagian untuk ibadah. Sementara orang kafir full untuk cari dunia. Tapi nyatanya orang beriman lebih kadang lebih sukses daripada orang kafir. Iya, ngono kan? Wong kafir lah ini bodoh, wong urip ning donya, golek donya kok pancet melarat, ya kan? Tetep miskin. Ya mending dadi wong iman. Ya kan? Dan mereka tidak menyadari kebodohan itu karena memang dihias-hiasi oleh setan. Wis ning donya melarat, mati mlebu neraka. Lah nek wong iman ning donya ya belum tentu melarat, ya kan? Dan di akhirat punya harapan masuk surga, selamat dari neraka. Tuh. Wa ma khalfahum qala al-akhirah zayyanu lahum nisyanaha wal kufra biha. Jadi setan itu menghias-hiasi pada orang kafir untuk melupakan soal akhirat dan menutup hati dari akhirat. Ngono. Ada orang kafir itu ngomong gini, kita hidup di dunia, nyari keduniaan saja itu sudah susah. Lah gitu kok kita disuruh mikir akhirat. Ngono. Lah terus
Akhirat nanti dipikir di akhirat sana saja. Sekolah sudah susah, kuliah sudah susah, dosennya bulet deh, ya kan? Ya, cari uang susah. Kita hidup di dunia, cari dunia, ngurusi dunia saja kita sudah susah, sudah repot. Lah gitu kok kita disuruh mikir akhirat. Mas, nggak nututi. Lah, perkara akhirat kita pikir di akhirat saja. Ngono kuwi. Lah nek caramu ngono, durung sempat mikir dipentung isik malaikat. Itu orang kafir seperti itu. Itu kena hias-hiasannya setan seperti itu. Jadi di tafsir lain juga dijelaskan di tafsir Khazin ya. Fazayyanu lahum ma baina aydihim ai min amrid dunya hatta astaruhum alal akhirah. Jadi setan itu menghias-hiasi pada orang kafir perkara dunia agar orang kafir itu cenderung memilih dunia daripada akhirat. Kok akhirat dipikir ning akhirat ae. No. Ning donya ya mikir donya sik, ora usah mikir akhirat. Wa ma qalqahum fada'uhum ila takdzib bil akhirah wa ingkaril ba'si. Jadi setan mengajak pada mereka untuk mendustakan masalah akhirat dan mengingkari hari kebangkitan. Wakila hasanu lahum a'malahum al-qabihah al-madiyah wal mustaqbalah. Jadi setan itu menghias-hiasi amalan-amalan yang jelek di masa lalu dan masa mendatang, yang mana amalan jelek itu terlihat indah, terlihat baik, membanggakan. Wahako dan hak atau benar alaihim atas mereka apa al-qaulu itu ucapan, artinya ucapan siksa. Lah berhubung cara berpikir mereka itu seperti itu, ya sudah selayaknya mereka disiksa. Jadi wahaqqa alaihimul qaul fi umamin, di dalam para umat qad khalat, yang sungguh telah lewat sapa umat min qablihin, dari sebelum mereka. Bayangi minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan manusia. Innahum, sesungguhnya mereka, iku kanu, ada mereka, iku khosirin, orang-orang yang rugi. Wa haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim, dan benar berat atas mereka ucapan siksa. Ucapan siksa itu la'anna jahannam, dan seterusnya, minal jinnati wan nasi ajmain. Jadi aku akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin maupun golongan manusia. Jadi orang yang punya cara berpikir seperti itu layak untuk disiksa bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka.
bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka, baik golongan jin maupun golongan manusia. Jadi jin itu juga punya kewajiban ibadah, tapi lebih banyak yang tidak ibadah. Sama seperti manusia, semuanya punya kewajiban ibadah, tapi lebih banyak yang tidak ibadah. Innahum kanu khosirin, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Rugine ya kuwi mau. Wis engko akhirat dipikir ning akhirat ae. Ing donya ora usah mikir akhirat. Urusane ruwet ya. Sekolah angel, kuliah angel, golek duit angel. Ya kan? Ngono sik dikongkon salat, dikongkon infak, waduh. Engko dipikir ning akhirat ae. Ngono kuwi. Waqala dan berkata, sapa aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Mereka itu punya konspirasi jahat. Iki Muhammad maca Quran. Ya orang nyeluk Nabi Muhammad ngono orang kan ora percaya ya kan. Iki Muhammad maca Quran iki. Nah, sesama orang kafir berkata, la tasma'u, jangan mendengarkan kalian lihadzal Quran pada ini Quran. Lihadzal Quran pada ini Quran. Jadi satu sama lain itu sekongkol. Awas ya, kalau kamu mendengarkan Quran, awas lo ya. Ya, seperti itu. Karena gini, Al-Quran ini memang mukjizat dan bisa menghanyutkan hati seseorang. Kalau ngerti sisi-sisi keindahannya loh ya. Sehingga sesama orang kafir ngomong, kalau Muhammad baca Quran, awas lo ya, kamu jangan mendengarkan lo ya. Temannya dibilangi seperti itu. Kalau kamu mendengarkan, khawatirnya kamu terpengaruh. Ya, karena Quran ini syairnya indah, tata bahasanya indah, nanti kamu terpengaruh. Awas, jangan sampai kalian mendengarkan Al-Quran pada saat dibaca oleh Muhammad. Walgau dan membuat keributanlah kalian. Walgau, lahanlah kalian, artinya membuat keributanlah kalian. Fihi, di dalam Al-Quran. Jadi kalau Muhammad baca Quran, silahkan kalian mau ngobrol teriak-teriak atau kelotean atau apa, terserah. Ya, pokoknya jangan sekali-kali mendengarkan. Oh no. Ya. Ini seperti itu. Bahkan Abu Jahal itu mengatakan gini, idza qara'a Muhammadun fasihu fi wajhi. Kalau nanti Muhammad baca Quran, kalian silahkan teriak-teriak di depan mukanya Muhammad itu. Kata layak terima yakul, sampai dia kehilangan konsentrasi sehingga dia tidak ngerti, lupa dengan apa yang dia baca. Itu kekhawatirannya Abu Jahal
Kalau nanti orang-orang kafir sebagai temannya terpengaruh Muhammad itu seperti itu. Ya. Ya ngono itu setan dari golongan manusia ya ngono kuwi. Ana ngaji. Wis aja teko wis ta, aja teko wis salah. Kowe engko nek paham bahaya lho ya. Wong paham itu cobaane gede. Ngono kuwi. Wis ribut saja, ribut teriak-teriak saja. Terserah mau teriak-teriak, mau kelotean, mau nyanyi terserah gitu. La'alakum agar kalian iku taklibun menang kalian, agar kalian menang sehingga nanti Muhammad berhenti bacanya itu ya biar tidak diteruskan. Bahaya itu kalau dibiarkan baca Quran, orang-orang dengar terhanyut hatinya, wah terpengaruh masuk Islam, wah itu ya omongannya orang kafir seperti itu. Pokoknya gimana caranya yang namanya Muhammad itu tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh. Kalau baca Al-Quran wah bahaya. Wabeh katut ning dheke. Bolomu ilang kabeh. Tuh. Ngono kuwi. Fala nudhi pernah. Maka niscaya akan apa? Dauk itu kan rasa di lidah itu apa? Nginsepake sungguh memberikan rasa sungguh kami Allah, maka niscaya memberikan rasa sungguh kami Allah. Cara Jawane ya nginsepake, ngincip makanan itu. Jadi dalam bahasa itu kan ada pengambilan istilah. Nek contoh sing lagek viral kan menyala abangku ngono kan. Menyala itu minjem apa? Istilahnya api kan. Tapi untuk menggambarkan suatu semangat kan ngono. Ya. Kadang bahasa itu seperti itu, meminjam istilah. Falanu di konna itu kan dauk itu kan ini rasa ngincip masakannya itu satu panci, tapi untuk mengetahui itu sudah asin atau belum cukup diincip gitu, boten incip. Jadi yang dirasakan orang kafir kalau disiksa oleh Allah di dunia, walaupun itu menurut mereka berat, tapi itu hanya insipi kuning akhirat disokno kabeh sak panci-panci ning ngono. Barate ngono kuwi. Aladina pada orang-orang kafaru yang kafir mereka. Nginsepake azaban pada siksa. Sabitan yang luar biasa. Jadi kekafiran itu akibatnya memang menyakitkan. Jadi umpama disiksa di dunia, walaupun siksa yang mereka rasakan itu cukup berat, tapi sebenarnya itu hanya bagian kecil dari siksanya Allah. Seperti kita kalau ngincipi masakan, ngincipi ya paling sak sendok, ya kan? Atau mungkin setengah sendok saja. Kurang asin atau terlalu asin. Itu ngincipi jadi. Jadi walaupun hanya setengah sendok itu sudah
bisa jadi patokan, ya kan? Kalau satu panci itu kurang asin, ya kan? Atau kurang apa gitu kan. Jadi maka niscaya kami akan memberi rasa ngincepake pada orang-orang kafir, walaupun itu hanya mencicipkan, tetap itu adalah siksaan yang luar biasa bagi orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, walanajziyannahum, dan niscaya akan membalas sungguh kami Allah hum pada mereka orang kafir. Aswa alladzi, pada lebih jeleknya yang kanu yang ada mereka iku yakmalun beramal mereka. Nah, nanti di akhirat niscaya kami akan membalas pada mereka lebih jeleknya yang mereka kerjakan di dunia. Jadi siksa akhiratnya itu tentunya lebih pedih, ya, lebih pedih daripada yang di dunia itu. Dalika utawi demikian itu disiksa yang dijelaskan di ayat 27 itu. Siksa yang luar biasa dan sejelek-jeleknya balasan. Iku jaza'u a'dailah, balasannya musuhnya Allah. Balasannya musuhnya Allah, yaitu an-naru, neraka. An-naru, neraka. Ya seperti itulah balasan dari musuhnya Allah. Itu musuhnya Allah. Ada pertanyaan begini? Nek gak ono pertanyaan tak takoni lho. Ya apa? Aja sakno. Lahum iku bagi mereka fiha, di dalam neraka, darul khuldi, utawi tempat tinggal yang kekal atau rumah yang kekal. Rumah yang kekal. Jadi bagi mereka di dalam neraka rumah yang kekal. Kekal neraka. Artinya ya tidak mungkin mereka bisa pindah dari situ. Ya, tidak mungkin mereka pindah dari situ. Jazaan sebagai balasan. Jazaan sebagai balasan. Bima kanu, sebab ada mereka, sebab oleh ono sapa wong akeh. Itu kalau bahasa Jawanya seperti itu. Di ayatina, terhadap ayat-ayat kami Allah, yaitu Al-Quran, iku yajhadun, membantah mereka. Itu sebagai balasan sebab mereka waktu di dunia terhadap ayat-ayat kami Allah, yaitu Al-Quran, mereka membantah. Yes,
contoh bantahnya macam-macam. Ya seperti yang sudah dijelaskan itu tadi, itu pembantahan semua. Waqala akan berkata, ceritanya urut kan, urut. Enak banget ngaji Quran itu enak. Aku wis patam bolak-balik ora bosen. Tapi nek aku ngrungokno curhatmu wis bosen aku. Nek ngrungokno sambat wis bosen aku. Jadi Quran itu kan gini. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuh. Wa tardaduhu yasdadu fihi tajammulah. Jadi Al-Quran itu sebaik-baiknya teman duduk, teman ngobrol, teman duduk yang bagus itu Al-Quran itu. Kenapa? Karena semakin diulang-ulang akan menambah sisi keindahannya. Waqala akan berkata sopo aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka itu di dalam neraka. Ini posisinya sudah di neraka. Pengen balas dendam. Rabbana wahai Tuhan kami, arina semoga memperlihatkan Engkau pada kami Allah ini pada dua makhluk. Nek dimaknani dua orang itu kan, ini kan yang satu adalah Qabil, satunya adalah iblis. Ya, dua makhluk. Dua makhluk ini yang satu adalah Qabil, yang satu adalah iblis. Qabil anaknya Adam. Allah ini pada dua makhluk. Adolana yang menyesatkan keduanya pada kami, yaitu minal jinni dari bangsa jin. Bangsa jin ini apa? Iblis, ya. Wal insi dan bangsa manusia apa? Qabil. Ini poros kesesatan ya, ini dua ini poros kesesatan. Engko tak ceritani, tenang aja. Nek gak konco gak tak ceritani. Naj'al huma menjadikan kami huma pada keduanya tahta aqdamina di bawah telapak kaki kami. Kula ide-idee ya Allah niki lho loro niki lho. Wangkel kula tak ide-idee ngono. Saya injak-injaknya ini di neraka. Jadi orang kafir itu ya sifatnya itu susah untuk mengakui kesalahan. Selalu cari kambing hitam. Yang diambil di sini. Sampai di neraka itu loh masih belum mengakui kesalahannya. Masih cari kambing hitam. Ini aku masuk neraka ini gara-gara iblis ini. Gara-gara Qabil ini.
Hati-hati, wong ora gelem ngakoni kesalahan bahaya. Bahaya. Orang yang susah mengakui kesalahannya ada kemungkinan masuk neraka. Iya. Jadi orang-orang kafir itu di dalam neraka mereka ngomong, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami dua makhluk ini loh, yang sudah menyesatkan kami, yang dari bangsa jin, yaitu iblis, dan yang kedua yang dari bangsa manusia, yaitu Qabil. Kami akan jadikan dua orang ini di bawah telapak kaki kami. Tak injak-injaknya di neraka. Gara-gara ini kami masuk neraka. Liyakuna agar ada keduanya, iku minal asfalin, termasuk orang-orang yang paling bawah. Jadi biar siksanya itu lebih dahsyat daripada siksa yang menimpa kami. Karena sumber malapetakannya ya dua orang ini. Gara-gara dua orang ini. Jadi susah untuk mengakui kesalahan. Misalnya kamu saya tipu. Ya, kamu saya tipu. Lumrah ya, kamu nuntut saya. Lah terus kalau saya bilang, loh, aku memang penggaweanku ngapusi. Loh, salahmu dhewe gelem tak apusi. Sampeyan arep ngopo? Lah salah gelem dadi korban. Orang kafir seperti itu memang. Iblis nanti ngomongnya seperti itu. Loh, aku hidup itu memang penipu aku, kan gitu kan? Memang kerjaanku nipu. Lah terus salah sendiri kamu mau aku tipu. Terus mau apa? Ya tak bisa gitu, gimana kan? Ya ngene ae lho, ngene ae. Sabar ndak sabar, kita di neraka sama-sama. Terus ya kok ngono kuwi. Ngono kuwi iblis ngono kuwi. Ya kejemnya iblis ya seperti itu. Hah? Kalau orang yang nggak tahu apa-apa terus ditipu, salah bodoh. Iya, salahmu bodoh. Lah buat apa matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar, pikiranmu ya bisa mikir kok. Kenapa ndak belajar? Loh, kebodohan itu juga masalah. Lah itu ada itu orang yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa mikir, masuk surga. Kamu kan juga bisa mendengar, bisa melihat, bisa mikir. Kenapa masuk neraka? Loh, ilmu itu kan dari tiga hal ini. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan ngomong, jangan beramal kalau tidak tahu ilmunya. Ayat selanjutnya, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Pendengaran, pandangan, hatimu yang bisa mikir itu akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk kita bodoh itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Wong kancamu pinter kowe kok bodoh. Sing salah sapa? Mata padha tak kei. Kuping padha-padha tak kei, pikiran ya padha-padha tak kei. Kancamu pinter kowe ngopo bodoh?
iblis sih. Terus apa? Terus iblis datang ngapusi, berhubung bodoh, gelem. Nah nanti iblis dimintai pertanggungjawaban. Loh, aku kan cuma nipu. Memang kerjaanku nih. Lah salah sendiri kamu mau tak tipu. Lah terus gimana ini? Ya ayo ning neraka bareng-bareng. Loh, ini kan orang kafir kan minta pertanggungjawaban pada iblis, pada Qabil. Iya kan? Tapi iblis dan Qabil nggak mau tanggung jawab. Dicari, mau diinjek-injek. Dicari, mau diinjek-injek. Nah kan mereka mengatakan Rabbana arinal ladaini apa? Arina alladaini adallana minal jinni wal ins. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Tak injek-injek biar dua orang itu merasakan siksa yang lebih parah daripada siksa yang ditimpakan pada kami. Kan wujud kemarahan mereka karena ditipu. Karena iblis sudah lepas tangan. Aku kan cuma ngajak. Salah sendiri kamu mau. Nah itu nyatanya temenmu tak ajak juga nggak mau. Ayo, piye nek ngono? Hah? Piye? Mangkel ya urusanmu. Sing penting aku kan oleh kanca ning neraka. Loh bodoh itu masalah. Ya kalau orang buta, orang tuli, orang gila, bodoh wajar. Itu nanti dites sendiri oleh Allah di akhirat. Bersama orang-orang yang hidup di zaman patrok. Bodoh itu masalah. Betul. Makanya kowe digejak ngaji itu ben gak bodoh. Jadi nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Loh, kamu kan punya mata bisa melihat, punya telinga bisa dengar. Kamu kan juga gak gila. Al-Quran sudah aku turunkan, Rasul sudah aku utus. Lah kok masih mau ditipu sama iblis? Yang salah sopo? Ya kamu sendiri, wong temenmu nggak mau selamat masuk surga. Terus mau apa? Lo memang kejem. Iblis itu kejem, maka dia disebut setan itu karena kejemnya itu. Jahatnya luar biasa. Iya, modern. Hah? Salah bodoh. Kan ngono. Salah bodoh. Ngaji ya wis diobrak-obrak, ya. Hah? Ya kan? Jaluk sangu ya paling ya disangoni mbek wong tuamu, ya kan? Diobrak-obrak kadang ya digepuki barang, ya. Ngono sik agak gelem, ya salah sapa? Sing dolim sapa? Ya kowe dhewe kan. Jadi itu ya. Kemudian kita akan membahas tentang era iblis dan era Qabil. Di era iblis itu ada kemusyrikan apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan iblis itu bergaulnya dengan para malaikat. Iya, bergaulnya dengan para
malaikat. Terus di era Qabil, di era Nabi Adam masih hidup itu juga tidak ada kemusyrikan, tidak ada. Agama itu masih murni. Terus kenapa dua orang ini menjadi poros kesesatan? Karena ada unsur iri dengki. Bukan karena dua orang ini nyembah berhala, enggak. Belum ada berhala waktu itu, belum ada. Berhala ada itu di era Nabi Nuh. Baru ada itu. Karena iri dengki. Waktu itu agamanya dua orang itu masih murni. Jadi kita yang sudah merasa menjadi orang beriman, hati-hati dengan iri dengki. Hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Definisinya apa itu? Rasa tidak senang apabila ada orang lain mendapat atau mempunyai kenikmatan, kemudian dia berusaha melenyapkan kenikmatan tersebut walaupun dia tidak dapat apa-apa. Pokoknya aku ra seneng nek dheweke uripe kepenak. Aku ndak mau kalau dia lebih pinter dari aku. Aku ndak mau kalau dia lebih sukses dari aku. Terus dia berusaha jegal. Ini tabiatnya iblis dan tabiatnya Qabil seperti ini. Waktu itu beriman, ya beriman. Nyembah berhala, tidak. Ya, tidak. Hati-hati, rasa iri dengki ini bahaya. Jadi sebenarnya yang membuat iblis dengki itu ya hanya Nabi Adam saja. Tapi saking besarnya rasa dengkinya itu, keturunannya ikut dimusuhi. Kita itu ikut dimusuhi. Ya, kita ikut dimusuhi. Ya, saking iri dengkinya iblis terhadap Adam, diperintah untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Padahal yang nyuruh adalah Allah. Itu bahayanya di sini. Yang perintah Allah, tidak mau. Tuh, poros kesesatannya di situ. Terus Qabil juga sama, iri dengan saudaranya. Akhirnya saudaranya dibunuh juga. Nah, sehingga kalau ada orang bunuh orang, Qabil itu ikut dapat dosa karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ya, jangan merasa selamat dari iri dan dengki. Walaupun kita sudah merasa jadi orang yang beriman. Hati-hati. Terus kontonnya dijegali. Gitu. Inaladina sesungguhnya orang-orang jadi buat Banu Adam alladzi qatala akhahu wa iblis. Inaladina sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata mereka, Rabbuna utawi Tuhan kami iku Allahu Allah. Iku Allahu
Allah. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, artinya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menjaga, yang melindungi, yang memberi rizki, sampai nanti yang mematikan kami, yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kami, ya Allah ini. Tuh, ya, punya keyakinan seperti itu. Suma kemudian istaqomu, menetapi mereka, menetapi atas ketauhidan. Jadi menurut Abu Bakar As-Siddiq, sumastaqomu artinya al istiqomatu Allah tusriku billahi say'a. Jadi selalu istiqomah, kalian tidak boleh mensekutukan pada Allah, ya, terhadap Allah pada sesuatu pun. Itu istiqomah. Kalau dari Ibnu Abbas, qalu rabbunallah wahdah. Jadi Tuhan kami itu hanya satu, Allah saja. Tsumastaqomu ala abai faraidillah. Jadi apa? Istiqomah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah. Semoga kita ada di sini, ya. Semoga kita ada di sini. Iku tatanazzalu, turun alaihim atas mereka sapa al malaikatu, para malaikat. Menurut Mujahid, tatanazzalu alaihimul malaikah indal maut. Di sisi mau mati itu sudah dijaga, sudah disambut oleh para malaikat, ya, oleh para malaikat. Atau tatanazzalu alaihimul malaikat itu di akhirat. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas itu di akhirat. Allah takhafu, bahwa jangan khawatir kalian, wala tahzanu, dan jangan susah kalian, jangan susah kalian. Wa absiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, pada surga. Alati yang kuntum, ada kalian, iku tu'adun, dijanjikan kalian, tu'adun, dijanjikan kalian. Jadi malaikat turun itu ada dua penjelasan, ya. Pertama, ketika akan meninggal dunia, jadi akan mati. Yang kedua, ketika bangkit dari kubur, itu juga apa? Disambut oleh para malaikat. Jadi di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wakila innal malaikata tatanazzalu alaihim
yauma khurujihim min kuburihim. Jadi para malaikat itu turun atas mereka pada harinya mereka keluar dari kuburan. Juga di tafsir Ibnu Katsir juga qala Zaidu bin Aslam yubassirunahu inda mautihi wa fi qabrihi wa fina yub'at. Jadi para malaikat itu memberi kabar gembira kepada orang yang mentauhidkan Allah dan istiqomah di dalam tauhidnya, diberi kabar gembira ketika mau mati. Ketika mau mati itu sudah senang. Bahkan kalau istrinya Fir'aun itu mau mati itu sudah kelihatan surganya. Mau mati itu sudah senang. Terus di dalam kuburnya juga diberi kabar gembira bahwa masuk surga. Ketika dibangkitkan ya juga seperti itu. Jadi para ulama berpendapat yaitu tadi. Jadi waktu mau meninggal terus di kuburan dan waktu bangkit dari kubur selalu diomongi oleh para malaikat. Kalian jangan takut ya. Kalian jangan susah ya. Dan bergembiralah. Kalian nanti masuk surga. Yang mana surga memang sudah selalu dijanjikan pada kalian waktu hidup di dunia. Jadi tauhidkanlah Allah, istiqomahlah dalam ibadah, nanti kamu masuk surga. Begitu mau mati di alam kubur dan bangkit dari kubur, ya diomongi betul sama malaikat. Kamu jangan takut, jangan susah. Ya, kamu nanti masuk surga sesuai apa yang dijanjikan pada kalian. Nahnu utawi kami para malaikat iku aulia hukum kekasih kalian fil hayati dunya di dalam kehidupan dunia. Ya golek bolo malaikat ae. Aja bolo jin. Soro iki. Golek bolo jin apa ning gunung ning guwa. Jadi kamilah kekasih kalian di kehidupan dunia, ya. Jadi orang beriman itu sendi-sendi kehidupannya dijaga oleh para malaikat waktu di dunia. Waktu di dunia. Ya, dijaga oleh para malaikat. Wa fil akhirat dan di dalam akhirat juga dikasihi oleh para malaikat. Bolo-bolo malaikat enak. Ya kan? Yaitu tadi Rabbunallah tsummas taqamu. Syaratnya itu. Ya. Syaratnya itu. Jadi bolo-bolo malaikat. Jadi kita ya berteman dengan para malaikat. Jadi nahnu awliyaikum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi tidak hanya di akhirat saja, di dunia dikawal malaikat. Mau berangkat ngaji, itu malaikatnya sudah ngawal dengan merendahkan sayapnya. Nanti pagi sore baca ayat kursi dijaga malaikat lagi. Keluar rumah doa bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah dijaga malaikat lagi. Ngono kuwi di kehidupan dunianya. Pokoknya
imane sing tenanan. Jadi Rabbuna Allah tsummas taqamu itu syaratnya. Istiqomah, ojo bosen. Ojo bosen. Walakum dan iku bagi kalian fiha di dalam apa? Di dalam akhirat, artinya surga. Ma utawi apa-apa tastahi yang berkeinginan. Ini nanti sampai ayat 32 aja ya. Di pasno ceritanya dituntaskan. Apa anfusukum diri kalian. Dan bagi kalian, hanya bagi kalian. Jadi ini tidak berlaku bagi orang kafir. Ya. Apapun yang diinginkan oleh diri kalian di dalam surga seperti itu. Walakum dan iku bagi kalian fiha di dalam surga ma utawi apa-apa tadbaun yang mencari kalian. Tadbaun yang mencari kalian. Nuzulan sebagai apa? Nuzulan itu kalau kita tahu akan kedatangan tamu agung. Ini bukan tamu biasa loh ya. Apa yang kita persiapkan? Makanan yang enak, itu nuzulan. Jadi orang beriman itu sudah dinantikan surga, dan di surga tersebut sudah disediakan segala sesuatunya, yang mana orang beriman itu dianggap tamu agung di situ. Itu nuzulan sebagai persiapan untuk tamu agung, tamu istimewa, persiapan atau persediaan. Min ghafurin dari Allah yang maha pengampun, rahimin lagi maha penyayang. Nah ini jangan lupa kita berdoa minta pengampunan dari Allah, kita juga minta kasih sayang dari Allah. Itu salah satu ciri dari orang yang mengatakan Rabbunallah tsumastaqamu ini ya ini. Allah Maha Pengampun berarti orangnya bersedia minta ampun, berani mengakui kesalahan. Ya, kemudian dia juga bersedia minta dikasihani oleh Allah. Karena pengen lebih warga menurut. Dan di surga kita akan diperlakukan sebagai tamu yang istimewa, karena segala kemewahan sudah disiapkan di sana. Tapi ya sabar, ngenteni mati soalnya. Nek durung mati ora iso dadi surga. Tapi ya aja kesusu mati. Aja kesusu mati. Ya. Dinuzulan min ghafurin rahim. Cukup ya? Besok nek iki mau ganjarane wis akeh.